Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi ibtigha'an limardatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'd. Sa'adul kurma asatidul aizah yang kami hormati segenap para ustaz, para kiai, ibu-ibu ustazah, ibu-ibu nyai yang kami taati petuah dan bijakan-bijakannya. Yang saya hormati Ketua Ta'mir Mushola Nur Salam Bapak Ustaz Haryono beserta seluruh jajarannya. Ya, alhamdulillah beliau sejak saya kenal sampai hari ini, saya itu sudah awal ngisi di sini itu 2013 atau masih di Mushola Matahari dulu gitu. Nah, sudah berinteraksi dengan jamaah asal Nur Salam itu sejak tahun 2012 atau 13an yang lalu. Dan diperkenalkan melalui Ustaz Haryono dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah awet muda. Semoga diberi keberkahan umurnya, keberkahan ilmunya, manfaat dunia akhirat. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Mushola Nur Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah, malam hari ini kita masih diberi sehat, kita masih diberi sempat, masih dimudahkan langkah kaki kita menuju mushola yang kita muliakan ini untuk melaksanakan rutinitas ibadah di bulan suci tanpa ada halangan satu apapun. Suasana akhir Ramadan yang notabene banyak saudara-saudara kita tidak diberi kekuatan Allah untuk bisa melangkahkan kaki menuju Baitullah. Mereka dimudahkan langkah kakinya menuju tempat perbelanjaan akhir-akhir ini. Jadi kalau kita lewat daerah Abi itu, Saga, nanti ke sana Ramayana, itu parkirannya selalu full. Mulai sore hingga malam itu selalu full. Karena hampir setiap malam saya keliling lewat sana terus, sehingga tahu kondisinya, sampai macet-macet nih. Saya tadi sempat agak berprasangka negatif. Ini malam 27 Nuzulul Quran di Mushola Nur Salam. Jangan-jangan jamaahnya ini pada lari ke Ramayana, ke Saga, ke kota, sehingga sepi ini. Benar, begitu saya datang pas adzan tadi, lah benar, baru muadzin, terus ada saya, terus ada satu bapak tadi, siapa itu? Cocok ini, sudah sepi sekali ini, ngalamat ini. Tapi ketika qomat, alhamdulillah, ternyata jamaah Nur Salam ini semangatnya untuk beribadah luar biasa. Dan tetap penuh musholanya, semoga penuh sampai akhir Ramadan ini nanti, amin ya rabbal alamin. Tetapi ya, satu sisi kalau sudah penuh kayak gini, saya juga agak mikir lagi, ini bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir ini termasuk orang-orang pilihan yang diberi kekuatan sampai malam 27 itu masih kuat untuk ibadah kepada Allah. Terus setelah taraweh kita diajak bareng-bareng oleh Pak Ustadz Haryono untuk ceramah Nuzulul Quran. Apalagi yang harus diceramahi? Sampai-sampai ini kan sudah orang-orang yang hebat menurut saya. Masjid-masjid yang lain sepi Pak, tapi Nur Salam ini masih full. Jadi kayaknya kita nggak perlu ceramah lagi, saya ini langsung doa saja gitu ya, cocok ya. Loh, yang bisa bertahan sampai malam 27 kayak bapak-bapak ibu-ibu ini kan orang-orang yang lolos babak semifinal semuanya ini. Tinggal sauntus malih final selesai, juara semuanya. Jadi kayaknya nggak perlu banyak teori-teori lagi. Makanya saya agak bingung, ini materi apa yang saya siapkan nanti untuk menyampaikan hikmah nuzul Quran di mushola ini. Tapi setelah berkontemplasi Bapak Ibu yang dimuliakan, ya silakan. Ya. Oke. Anaknya Pak Haryono iso ae. Wis kadung nyekel mik kopine teko, ini percuma lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Al-Qur'an yang harus dibaca
pahala membacanya seperti apa, saya yakin semuanya sudah hafal mati. Karena setiap bulan sekali ada rutinitas ngaji di masalah ini, yang ilmu yang sudah didapat itu saya pikir sudah lebih dari cukup lah, luar biasa ini. Makanya saya teringat ada satu materi, saya ini kebetulan ngajar di kampus itu, mata kuliah salah satunya adalah studi Quran dan tafsir tarbawi. Di materi studi Quran itu ada satu topik itu membahas tentang i'jazul Quran, ya, kemu'jizatan Al-Quran. Maka kayaknya saya akan menyampaikan tentang ini, sehingga tadi saya minta pakai meja saja, biar nggak usah berdiri. Kalau berdiri nanti kayak ceramah terus sampai tinggal melihat kayak lihat orang yang sedang dalam tontonan gitu ya. Dan biar lebih ilmiah lagi, saya minta meja, nanti saya akan presentasikan tentang i'jazul Quran. I'jazul Quran, kemujizatan Al-Quran. Nah, gini Bapak Ibu. Yang pertama adalah ada beberapa pendapat terkait dengan malam nuzulul Quran. Pendapat yang mayoritas mengatakan nuzulul Quran itu ada di tanggal 17 bulan Ramadan. Dan mereka memperingati nuzulul Quran di tanggal atau malam 17 bulan Ramadan. Pendapat kedua yang merupakan minoritas, nuzulul Quran berdasar surat Al-Qadar itu ada di malam Lailatul Qadar. Yang kita tahu, malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Nah, Mushola Nurus Salam itu memperingatinya di malam Lailatul Qadar, tepatnya malam 27 malam hari ini nih. Nah, ternyata bagaimana terjadi perbedaan seperti itu? Jadi gini, Al-Quran itu turun 2 kali. Ada yang mengatakan turun 3 kali, tapi yang jumhur mayoritas itu mengatakan turun 2 kali. Turunnya Al-Quran yang pertama itu dari Lauhul Mahfuz, dia turun ke Sama'ud Dunya atau langit dunia yang dikenal dengan istilah lain Baitul Izzah. Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini langsung 30 juz lengkap dalam 1 kali waktu. Kapan terjadinya itu? Terjadinya sesuai dengan surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Inna, sesungguhnya kami Allah, anzalnahu, menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Jadi yang dimaksud malam turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu Al-Quran yang turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah, 30 juz komplit saat itu juga. Terus kemudian begitu Al-Quran sudah ada di langit dunia, kemudian Quran turun tahap yang kedua. Dia dari langit dunia turun ke bumi berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Yang pertama kali turun Quran surat Al-Alaq ayat 1 hingga ke 5, peristiwa ini terjadi di malam 17 bulan Ramadan. Jadi malam 17 bulan Ramadan, malam Al-Quran turun pertama kali dari langit bumi ke bumi itu sendiri. Nah, jadi makanya nggak perlu diperdebatkan lagi. Yang memperingati nuzul Quran di malam 17 Ramadan berarti malam turunnya Quran dari langit ke bumi. Yang memperingati di malam Lailatul Qadar berarti memperingati turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi atau ke Baitul Izzah. Jadi clear semuanya di situ, gitu ya. Oke, baik. Terus berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik lagi terkait dengan bulan Ramadan. Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa itu karena Al-Quran turun di dalamnya. Keistimewaan Ramadan itu bukan karena ada puasa di dalamnya, bukan. Iya, puasa itu istimewa Pak. Cuman yang membuat Ramadan menjadi spesial karena Ramadan adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Bahkan dalam kitab Hikayatul Ramadan itu dijelaskan ada satu pendapat, ternyata yang turun di bulan Ramadan bukan hanya Al-Quran, tapi kitab-kitab terdahulu pula itu Allah turunkan pada para nabinya juga di bulan Ramadan. Jadi Ramadan menjadi bulan istimewa
karena kitab-kitab Allah turun di dalamnya. Gitu ya. Nah, kalau terkait puasa, iya puasa itu istimewa. Tapi kalau kita mengkaji sejarah puasa, Bapak Ibu, puasa itu kan sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah 183 itu, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kita ini juga pernah diwajibkan puasa juga sama Allah. Apa buktinya? Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam melakukan satu kesalahan, diusirlah beliau dari surganya Allah. Beliau bertaubat kepada Allah. 3 hari beliau melaksanakan puasa dalam rangka bertaubat kepada Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa melaksanakan puasa 40 hari sebelum berkomunikasi dengan Allah di Bukit Tursina. Kemudian ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, melewati atau menyeberangi laut yang kemudian terbelah karena atas izin Allah, selamat Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Hari itu terjadi pada tanggal ke-10 bulan Muharram, atau dalam bahasa Arab Asyura, hari ke-10. Nah, karena tanggal 10 bulan Muharram beliau selamat dari kejaran Fir'aun, umatnya Nabi Musa setiap tanggal 10 juga melaksanakan puasa. Jadi mereka juga berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Nah, nabi-nabi yang terdahulu yang lainnya juga banyak yang melakukan puasa. Contoh Nabi Dawud alaihissalam puasa. Nabi Yunus selamat dari dari perut ikan, juga tanggal 10 Muharram melaksanakan puasa. Maka ketika Rasulullah sudah diutus menjadi Rasul, saat beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau melihat di Madinah itu ada orang-orang Yahudi yang berpuasa. Beliau tanya pada sahabat Ansor, ini kok orang-orang Yahudi ini pada puasa, kenapa ya? Oh, diceritakan mereka berpuasa karena Nabi Musa selamat di tanggal 10, maka setiap tanggal 10 mereka berpuasa. Maka kata Rasulullah, loh kalau gitu aku lebih berhak mengikuti Musa dibanding mereka. Maka Nabi kemudian memerintahkan umatnya di tanggal 10 bulan Muharram untuk berpuasa. Tapi begitu kemudian masuk tahun kedua hijrah, turunlah ayat yang mewajibkan umat Rasulullah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, yang awalnya puasanya itu hanya puasa di tanggal 10 Muharram, kemudian turun ayat wajib berpuasa di bulan Ramadan. Dan begitu turun perintah itu, gantilah puasa wajib bagi umat Rasulullah, yakni di bulan suci Ramadan 30 hari full. Nah, yang menarik lagi Bapak Ibu, syariat puasa itu turunnya itu tidak seperti saat ini yang kita kerjain puasa ini. Dulu itu puasa itu full sehari semalam. Sehari semalam Pak, puasa itu. Puasa itu buka dan sahur itu ada di waktu Isya. Nanti besok kemudian puasa lagi sampai datang waktu Isya baru boleh makan, buka dan sahur. Itu awal-awal syariat puasa itu seperti itu. Nah, kemudian asbabun nuzul Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang kemudian boleh kita makan dan minum di waktu sahur sampai dengan makan lagi kemudian di waktu maghrib itu ayat itu asbabun nuzulnya adalah satu kali ada seorang sahabat Rasulullah namanya Qais Al-Ansori. Sahabat Qais ini seorang yang miskin Pak. Pekerjaan sehari-hari dia ini kalau istilah sekarang kuli. Beliau ini tukang kebun, ya, ngurusin korma-kormanya orang. Kerjaannya berat, fisik terus. Ya. Nah, saat itu beliau berpuasa dan bekerja di kebun kurma. Sampai datang waktu istirahat, maghrib, beliau pulang ke rumahnya. Sampai rumah tanya istrinya, wahai istriku, adakah makanan yang kau siapkan untuk kita bisa berbuka hari ini? Istrinya bilang, kata orang miskin, Mbak, aduh suamiku nggak ada makanan apa-apa di sini. Aduh nggak ada, ya sudah kalau gitu istriku. Ya kalau gitu gini suamiku, engkau istirahat dulu, aku akan carikan di mana ada makanan biar engkau bisa berbuka puasa nanti. Si Qais Pak, dia istirahat. Begitu istirahat karena capeknya kerja setiap pagi hingga sore tadi itu,
Dia alhasil ketiduran. Begitu ketiduran, pulanglah istrinya, bawa makanan, lihat suaminya ketiduran, nggak bangun-bangun dibangunin. Begitu kemudian suaminya bangun, waktu isya sudah lewat. Berarti kan sudah nggak boleh makan lagi. Mau nggak mau, Qais Al-Ansari, dia harus berpuasa lagi untuk sehari 24 jam berikutnya. Besok paginya, dia karena pekerja, dia harus kerja. Kerja Pak, kerja fisik. Siang harinya pingsan ini Qais. Kenapa pingsan? Loh, karena 24 jam kemarin nggak makan, nggak minum dia. Pingsan Pak. Sahabat kemudian menceritakan tentang berita pingsannya Qais Al-Ansari ini pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu diabarkan ke Rasulullah, ya Rasul, ini ada sahabat Qais begini pingsan ya Rasul. Gimana ini solusinya ini? Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong ringankanlah puasa untuk umatku. Turunlah surat Al-Baqarah ayat ke-187 itu. Kulu washrobu dan seterusnya itu. Ya. Apa ayatnya itu? Siapa sing ngapal lagi? Nah, ini tadi sebenarnya nggak terencana untuk dibahas ini. Bentar ya. Baik, ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-187 itu agak panjang. Jadi saya langsung ngambil yang bagian tengahnya yang pada inti tadi itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah kalian dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang hitam dan benang putih. Artinya sampai terbit fajar. Boleh makan dan minum mulai dari waktu maghrib sampai kemudian terbitnya fajar. Boleh. Zaman Qais dulu nggak boleh Pak. Coba kalau nggak ada kasus Qais seperti itu Pak, umatnya Nabi Muhammad itu kuat-kuat di Madinah saat itu. Syariat puasa itu sampai sekarang barangkali akan seperti itu Pak. Bayang loh, makan dan minum hanya di waktu isya, siapa yang kuat kita nanti? Ya kalau orang Arab awalnya besar-besar makanannya daging-daging ya oke. Tapi kalau kayak saya Pak Har yang kurus-kurus, yang kecil-kecil kayak gini, wah Allah, betina tahu isi terong segala macam ya, kuat 24 jam nggak makan nggak minum gitu. Jadi gitu. Nah kembali ke tadi yang ingin saya sampaikan adalah Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa bukan karena ada ibadah puasa di situ. Iya puasa itu istimewa, tapi yang membuat Ramadan istimewa karena Al-Quran turun di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya akan men-sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian di antara keistimewaan Al-Qur'an itu yang membuat kita semakin yakin terhadap Al-Qur'an. Ada satu kitab Bapak Ibu, ini kitab karya Abdurrahman bin Naufal. Nama kitabnya atau judul kitabnya adalah Al-I'jazul Adadi fil Qur'anil Karim. Kemu'jizatan bilangan di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi Al-Quran itu kalau dilihat dari perspektif ilmu apapun Pak, itu semakin membuat kita yakin pada kebenaran dia ini. Nah dari kitab yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Naufal tadi itu, Al-Quran dilihat dari kacamata ilmu hitungan, ilmu bilangan, itu luar biasa kerennya. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil kemudian membuat kita semakin yakin terhadapnya. Nah, bagaimana itu? Jadi gini, saya langsung saja ya, buktinya. Ya Bu, sampai kok ketus menggih. Ya, sedelungkas. Kalau suara seperti itu saya hafal itu undang selesai Pak. Iya. Saya ini peka orangnya. Tapi ini baru masuk pembahasan sampai wis ganggeh sampai selesai ya apa ya? Ya sabar dulu ya, sabar. Kalau hari-hari biasa kan udah sering tuh ceramah-ceramah guyon-guyon sering. Saya pengen malam ini agak serius sedikit lah. Kan sudah mau detik-detik akhir selesai puasa tuh. Jadi kalau sudah guyon saja lah, itu udah dari kemarin-kemarin sudah banyak gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan, ada keseimbangan bilangan angka dalam Al-Quran. Salah satunya terkait dengan lawan kata di dalam Al-Quran itu jumlahnya persis sama.
Apa buktinya Pak? Saya kasih bukti. Yang pertama misalnya Al-Quran di dalamnya ada lafadz al-hayah, artinya kehidupan. Lawannya hidup apa Pak? Lawannya hidup apa Pak? Mati. Lawannya hidup adalah mati, dalam bahasa Arabnya adalah al-maut. Hidup bahasa Arabnya al-hayah, mati dalam bahasa Arab adalah al-maut. Kata al-hayah dalam Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 ketemu angka 145 kali disebutkan oleh Allah. Ternyata kata al-maut dalam Al-Quran jumlahnya persis 145 kali disebutkan dalam Al-Quran. Hidup 145 kali, mati 145 kali. Pak, itu saya nggak percaya itu, jari sopo itu seperti itu, saya nggak percaya. Oke, kalau nggak percaya, setelah ini boleh kita buktikan bareng-bareng Bapak Ibu. Nanti kita bagi juz 1 siapa, juz 2 siapa, sampai juz 30, cari kata al-hayah dan al-maut, dapat berapa kita totalkan nanti. Saya udah enak bacakan dari kitabnya Syekh Abdurrahman bin Naufal, jumlahnya segitu, beliau sudah melakukan penelitian, jumlahnya seperti itu, kita tinggal terima jadi aja, kan udah enak nih sebenarnya ini. Al-hayah 145 kali, lawan katanya al-hayah al-maut 145 kali juga. Kemudian malaikah, lawan malaikat itu apa Pak? Lawannya malaikat apa? Apa Mas Rey? Lawannya syaitan. Lawannya malaikat adalah asyayatin atau syaitanu. Malaikah dalam Al-Quran dari awal hingga akhir disebutkan sebanyak 88 kali. Ternyata lafadz syaitan atau asyayatin dalam Al-Quran persis Pak, 88 kali pula disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis, gak beda, sama. Terus kemudian dunia, ad-dunya. Lawannya dunia adalah akhirat. Dunia 115 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Akhirat sama persis, 115 kali pula disebutkan dalam Al-Quran. Persis. Apalagi Allah sebutkan dalam Al-Quran kebaikan, bahasa Arabnya as-salihat. Lawan kebaikan adalah keburukan, as-sayyiat. Kebaikan dalam Al-Quran atau lafadz as-salihat itu ada 167 kali Allah sebutkan Pak. Dan sama persis dengan Allah menyebutkan kata as-sayyiat yang artinya keburukan 167 kali pula di dalam Al-Quran. Nah, kurang keren apa Al-Quran itu? Terus yang lebih spesifik lagi, yang lebih menarik lagi, berapa jumlah hari dalam satu tahun Bapak Ibu? Berapa? Ada yang tahu? 300? Salah Pak kalau 300. Berapa? 365. Kalau bulan dalam setahun ada 12. Hari dalam bahasa Arab itu al-yaum Pak. Al-yaum, hari. Bulan dalam bahasa Arab itu asyahr. Di dalam Al-Quran Pak, Allah sebutkan kata al-yaum jumlahnya 365 kali. Dan Allah sebutkan kata asyahr yang artinya bulan di dalam Al-Quran 12 kali. Sama persis dengan jumlah hari dan bulan dalam setahun di hitungan kita manusia. Saya tahu ini sampai nih saya ceritakan sesuatu yang menakjubkan, kok fokusmu ning saya ya apa sih? Wah, sampai nih ngedeng-ngedeng nyampe nih kemukjizatan Quran nih, semua fokus pada ya apa. Nah, ya. Ya wes neno. Enak-enak pura sing arep dilebokne nak. Kalau ada kita tunggu dulu ini. Saya cemburu sampai lihatnya ke situ semuanya soalnya. Fokusnya. Oke. Wes ben situ aja ya. Nah, sedikit lagi selesai ini ya. Nah, oke. Ya. Wah, membuat itu semuanya angka itu belum membuat Anda takjub. Saya kasih satu lagi. Allah sebutkan dalam Al-Quran laut, bahasa Arabnya al-bahru. Kemudian daratan dalam bahasa Arab adalah al-barru. Kata al-bahru dalam Al-Quran Bapak Ibu, itu Allah sebutkan sebanyak 32 kali.
Kemudian lafadz al-barru dalam Al-Quran yang artinya daratan, Allah sebutkan 13 kali jumlahnya. Nah, yang menarik apa di situ? Kok nggak sama yang tadi seimbang, yang ini kok nggak seimbang? Ini, kalau kita cari persentasenya Pak, ini siapa yang bisa, guru matematika bisa ngitung persentase nih? Paham? Oke. Coba kita hitung presentasinya ya. Allah sebutkan kata laut, Allah al-bahru dalam Al-Quran 32 kali. Kemudian daratan al-barru 13 kali. Jadi 32 dan 13 ini kalau dipersentase berapa musuh berapa? Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya berarti 32 tambah 13 sama dengan, ayo Pak, piro Pak? 45. Berapa Pak? 45. Oke, deal ya. Sekarang kita ingin hitung persentasenya. 32 per 45 kali 100 sama dengan, wah. Yo, sama si guru matematika ini. Kalau pusing itu bukaan HP-mu, hitungan di kalkulator. Langsung delok tok ini. Ayo, coba cek di kalkulator berapa ini, biar enggak hanya saya saja yang sampaikan. Berapa? 32 per 45 kali 100. Ketemu berapa tuh? Nah, atau iya bagi, bukan per ya, kalau bagi ya, 32 bagi 45 kali 100. Ya, sampai ngitung saya ngopi. Ini strategi sebenarnya. Udah sampai ngitung biar saya bisa ngopi. Binten Pak? 71. Oke, ketemu persentasenya 71%. Maka dengan demikian, kata al-bahru persentasenya dalam Al-Quran dibandingkan kata al-barru 71%. Sehingga kata al-barru yang artinya daratan, sisanya kan berapa persen? 29%. Oke, deal ya. 71% dan 29%. Loh, yang menarik apa di situ? Yang menarik Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau kita membaca tentang permukaan bumi ini di ilmu apa itu? Geografi atau apa ya? Geografi ya, geografi. 71 hingga 72% permukaan bumi berupa lautan. 28 sampai 29% permukaan bumi adalah daratan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, lautan 71%, daratan 29%. Siapa yang bisa membuat seperti ini Pak? Kalau bukan Allah. Gak mungkin Rasulullah itu membuat atau merencanakan kata-kata yang ada dalam Al-Quran dan kemudian nantinya presisi sekali selama 23 tahun beliau menyampaikan Al-Quran. Gak mungkin. Maksudnya gini, contoh. Apakah Bapak-Bapak ingat jumlah kata yang Bapak ucapkan sejak 23 tahun yang lalu hingga hari ini? Gak ada ingat kan? Sama halnya dengan Rasulullah kan? Rasulullah sejak beliau diutus sampai kemudian beliau wafat 23 tahun. Selama 23 tahun beliau menyampaikan Al-Quran. Tentunya Rasulullah selama 23 tahun tidak menghitung jumlah kata daratan berapa kali disebutkan, lautan berapa kali disebutin, kemudian malaikat berapa kali yang jumlahnya sama dengan syayatin 88 kali tadi. Gak mungkin Rasulullah itu yang bikin Pak. Pastinya yang gak ingat juga kita yang kita ucapkan 23 tahun yang lalu sampai hari ini kita juga gak tahu persis berapa jumlahnya. Contoh, apakah dulu pernah kita rencanakan kita ngomong kata nasi misalnya, berapa jumlah nasi dari tahun 23 tahun yang lalu sampai hari ini kita ucapin, apakah seimbang dengan jumlah lawannya nasi apa? Lauk misalnya ya, lauk temannya nasi lah, lauk gitu ya. Lauk, nasi misalnya kita ucapkan 100 kali, kemudian lauk juga kita ucapkan 100 kali, presisi seperti itu. Gak mungkin seperti itu bisa Pak. Oke lah, kalau zaman sekarang bisa mungkin karena ada gadget, kita bisa hitung tuh. Saya dalam waktu 10 tahun ke depan akan menyampaikan atau akan mengucapkan kata nasi tak jumlah totalnya 100 kali. Lauk tak jumlah total 100 kali juga. Saya akan hitung pakai gadget saya. Hari ini bisa kita lakukan itu Pak. Tapi tahun 500 sampai 600 Masehi, siapa yang bisa bikin seperti itu?
Maka apa yang saya sampaikan ini, i'jazul Quran dari sisi adatnya, dari sisi bilangannya, ini semakin meyakinkan kita semuanya bahwa Al-Quran benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah seperti ini, Pak, bagaimana kita nggak tambah yakin pada Allah? Tentunya kalau sudah kita mendengar informasi seperti ini, perspektif baru seperti ini, membuat kita semakin yakin kepada Allah. Dan kalau keyakinan kita pada Al-Quran benar-benar tembus sampai hati kita, kita harus berusaha untuk bersahabat dengan Al-Quran. Jangan Al-Quran hanya sebatas dijadikan pajangan, Quran hanya diinstal di HP kita, nggak kita baca-baca, tapi jadikan Al-Quran itu sebaik-baik teman kita, kapanpun, di kondisi yang baik apapun, kita sempatkan untuk membaca Al-Quran. Dan saya yakin jamaah Nurul Salam sudah melakukan itu. Buktinya 2 hari yang lalu saya melihat Ustadz Ali Sodikin live streaming lagi tadarus Quran di musola ini ya. Itu masuk di Facebook gitu Ustadz ya. Facebook itu saya lihat, wah cocok Nurul Salam ini sudah ini. Berarti memperingati nuzul Quran ya pas sudah. Gak hanya sebatas wacana-wacana tapi juga dipraktekin. Jadi gitu. Jadi pada intinya Bapak Ibu yang dimuliakan, di momentum yang baik ini, saya mengajak diri saya pribadi secara khusus, pada Bapak Ibu sekalian secara umum, mari momentum nuzul Quran kita jadikan sebagai pengingat kita untuk kembali membaca, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ramadan, dia menjadi mulia tidak hanya karena puasanya, tapi mulianya Ramadan karena Al-Quran turun di dalamnya. Semoga di sisa waktu ini Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa tetap bersahabat dengan Al-Quran, sehingga nanti Allah takdirkan kita mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kemudian nanti. Kata Rasulullah, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia nanti di hari kiamat menjadi penolong bagi siapapun yang bersahabat dengannya. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang demikian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin.